Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadijah Sumiran dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya tentang manajemen sumber daya manusia perbankan. Dan kita akan membahas materi ini ada 3 pembicara. Yang pertama, pembicara pertama Minarti, pembicara kedua Rosinta Bara, pembicara ketiga Abdurrahman Salama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya selaku pemateri pertama dari kelompok 5, kami akan membawakan materi mengenai manajemen SDM perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai manajemen SDM perbankan. Itu yang pertama, pengertian MSDM perbankan. Yang kedua, analisis jabatan. Yang ketiga atau C, perencanaan tenaga kerja. Yang ke-D, rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, A, pengertian MSDM perbankan. Pengertian MSDM perbankan adalah kegiatan pengelolaan SDM yang ada di bank melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan pengembangan, perencanaan karakter, penilaian prestasi kerja, sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Kompensasi yang transparan maksud dari kompensasi yang transparan ini adalah bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih atas kontribusi karyawan dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran atau keahliannya dalam membantu perusahaan tersebut. Terus kita masuk materi yang kedua atau yang ke B, yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu analisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan atau mengevaluasi kebutuhan informasi dari suatu pekerjaan. Maksud dari mengevaluasi kebutuhan informasi dari suatu pekerjaan yaitu suatu proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau tidak. Terus yang bagian C, perencanaan tenaga kerja. Ada alasan perencanaan SDM perbankan. Yang pertama, antisipasi terhadap pembukaan cabang baru. Antisipasi pembukaan cabang baru maksudnya sikap yang dilakukan seseorang sebelum terjadinya sesuatu yang bertujuan untuk mengurangi kerugian di saat pembukaan cabang baru suatu perusahaan atau apa begitu ya. Yang kedua, adanya pensiun normal karyawan seperti yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50, yang dimana disebutkan bahwa hubungan tenaga kerja yang kedua, adanya pensiun normal karyawan. Yang dimaksudkan adanya pensiun normal karyawan ini adalah seorang karyawan yang telah memasuki usia pensiun seperti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 50, yang mana disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara perusahaan dan pekerja. Yang ketiga, permintaan berhenti sendiri. Permintaan berhenti sendiri di sini dikarenakan mungkin seorang karyawan ini ingin membuka usahanya sendiri. Yang kedua, merasa tidak berkembang. Yang ketiga, lingkungan kerja tidak nyaman. Yang keempat, tidak adanya apresiasi. Terus yang selanjutnya, munculnya konflik, bosan dan jenuh, dan
karirnya tak kunjung naik-naik dan lain-lain. Terus yang keempat, diberhentikan oleh bank. Yang dimaksud diberhentikan oleh bank ini adalah kemungkinan atau mungkin saja karyawan ini sudah tidak becus dalam tersebut, sudah tidak becus dalam hal bekerja. Jadi pemimpin bank tersebut merasa tidak puas dengan pekerjaan yang dia lakukan, atau ada apa begitu, kita juga tidak tahu. Yang kelima, itu akibat karyawan meninggal dunia atau mengalami kecelakaan sehingga tidak mampu lagi untuk bekerja. Masuk materi yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Bentuk rekrutmennya yaitu 1. Memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke bank. Terus yang kedua, mencari tenaga kerja melalui karyawan yang sudah bekerja di bank. Yang ketiga, dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, melalui iklan. Yang kelima, bursa tenaga kerja. Yang keenam, asosiasi profesional seperti ISEI, IKADIN, IAI, dan lain-lain. Yang ketujuh, open house. Open house yaitu mengundang sejumlah pelamar ke acara yang diselenggarakan oleh bank. Seperti yang pertama itu seleksi. Seleksi idealnya seleksi merupakan proses dua arah. Organisasi menawarkan posisi kerja dengan imbalan, sedangkan calon tenaga kerja mengevaluasi organisasi dan daya tarik posisi serta imbalan yang ditawarkan. Yang kedua itu proses seleksinya. Proses seleksinya yaitu seleksi surat lamaran. Yang kedua, wawancara awal. Yang ketiga, tes tertulis. Yang keempat, wawancara mendalam. Yang kelima, media call test. Yang keenam, wawancara atasan langsung. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, keputusan penerima. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator dan pemateri pertama atas kesempatan yang diberikan kepada saya pemateri kedua. Dari kelompok 5, saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. F, perencanaan karir. G, penilaian prestasi kerja. Saya langsung saja. Pelatihan dan pengembangan. 1. Menganalisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu kita harus memberikan langkah awal kepada pelatihannya agar mereka bisa melewati semua rencana mereka. 2. Menentukan tujuan pelatihan, yaitu kita harus menentukan peserta pelatihan dan menentukan waktu baik agar peserta pelatihan untuk mengetahui tahapan selama latihan berlangsung. 3. Program pelatihan, yaitu kita harus memperbaiki diri dan kemampuan kita dalam melaksanakan pekerjaan kita secara individual atau kelompok. 4. Evaluasi dan modifikasi pelatihan, yaitu kita harus dapat disimpulkan sebagai serangkai proses yang sistematis untuk mengetahui pelatihan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. F. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu proses yang mencangkup penjelajahan pilihan dan persiapan diri untuk sebuah karir. 1.
Karir adalah jalan kehidupan pekerjaan seorang karyawan selama hidupnya bekerja. 2. Perencanaan karir. Keuntungan perencanaan karir yang jelas yaitu akan mendorong karyawan secara individual maupun kelompok untuk menggali kemampuan potensial masing-masing, mengurangi tingkat karyawan. 2. Meningkatkan potensi karyawan dalam bekerja. 3. Pengembangan karyawan untuk promosi lebih mudah. 4. Memberikan kepuasan kerja pada karyawan. G. Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan karyawan untuk menentukan dan mengkomunikasikan kepada karyawan tentang bagaimana performanya dalam melakukan pekerjaan. 1. Memperbaiki kualitas pekerjaan. 2. Keputusan penempatan. 3. Perencanaan dan pengembangan karir. 4. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 5. Penyesuaian kompensasi. Teknik penilaian prestasi kerja. 1. Penilaian prestasi kerja masa lalu. A. Rating scale, yaitu membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan kriteria tertentu. B. Critical index, yaitu menilai perilaku karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. C. Tes dan observasi kerja, yaitu tes pengetahuan keterampilan karyawan baik tertulis maupun dengan pengarang. 2. Metode penilaian masa depan. A. Self appraisal, yaitu penilaian oleh karyawan yang bersangkutan dengan prestasi kerja sendiri. B. Psikologis, yaitu dengan tes psikologis yang diberikan kepada semua karyawan melalui diskusi dengan atasannya. Baik, terima kasih. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi. Saya membawa materi bagian ketiga. Langsung saja ke materi. Pemeliharaan kompensasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kompensasi? Kompensasi merupakan semua imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa atau hasil kerjanya di perusahaan, di mana imbalan tersebut dapat berupa uang atau barang, baik secara langsung atau tidak langsung. Kompensasi dalam bentuk uang artinya karyawan akan diberikan sejumlah uang kartal atas pekerjaannya. Sedangkan kompensasi dalam bentuk barang artinya karyawan akan memberikan barang tertentu atas jasa atau pekerjaannya. Istilah kompensasi juga sangat berhubungan dengan imbalan-imbalan finansial atau bisa disebut dengan financial reward yang diberikan kepada seseorang atas dasar hubungan kerja. Biasanya kompensasi akan memberikan dalam bentuk finansial atau uang karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. 3. Dampak positif dan manfaat kompensasi. Pemberian kompensasi yang baik kepada karyawan akan memberikan dampak positif pada sebuah perusahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Yang kedua,
perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. 3. Memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. 4. Kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan perusahaan lain atau kompetitor. Implementasi pemberian kompensasi karyawan. Dalam mengukur keberhasilan implementasi sistem kompensasi ada beberapa kriteria. Yang pertama, mendukung mencapai tujuan perusahaan. 2. Mendukung strategi dan struktur perusahaan. 3. Menarik dan dapat mempertahankan karyawan. Struktur perusahaan. 3. Menarik dan dapat mempertahankan karyawan yang berkompeten sesuai dengan standar keahlian yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, integrasi dan pemeliharaan. Integrasi adalah bentuk upaya untuk memadukan kepentingan individu pegawai dengan perusahaan serta masyarakat lingkungannya. Integrasi dapat juga diartikan sebagai upaya pemeliharaan hubungan dengan pegawai agar karyawan lebih menghormati dan memahami falsafah peraturan kebijakan perusahaan sehingga pemeliharaan kondisi kerja yang kondusif dan sinergis. Pemeliharaan SDM dalam perusahaan dapat dibedakan atas. Yang pertama, pemeliharaan SDM yang bersifat ekonomis. Yang kedua, pemeliharaan SDM yang bersifat penyediaan fasilitas. Yang ketiga, pemeliharaan SDM yang bersifat pemberian pelayanan. 3. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau disingkat PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja, akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apapun penyebab berakhir hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja disebut dengan PHK. Dalam dunia kerja kita lazim mendengar istilah pemutusan hubungan kerja atau yang sering disingkat dengan kata PHK. PHK seringkali menimbulkan keresahan khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak, keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya dan keluarganya. 3. Apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Yang pertama, pekerja meninggal dunia. 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.